Di awal film kita diperlihatkan dengan dua orang gadis yang bernama Cheng Yao dan Ting Ting. Saat itu mereka sedang bertemu dengan Tuan Fang, salah satu klien mereka, namun perlakuan Tuan Fang sangat tidak disukai oleh Cheng Yao. Ia pun terlihat sudah tidak nyaman lagi berada di sana. Tak berselang lama tiba-tiba saja Cheng Yao mendengar pria yang sedang bernegosiasi dengan seorang wanita. Dari obrolan mereka memperlihatkan jika pria tersebut sedang ingin menjual dirinya sebab mereka membicarakan tarif pelayanan dan pria itu bernama Qian. Lalu karena perlakuan Tuan Fang sudah sangat keterlaluan, akhirnya Cheng Yao memberanikan diri untuk memberontak dan bergegas pergi meninggalkannya. Cheng Yao pun benar-benar kesal atas perlakuan itu. Melihat kekesalan Cheng Yao membuat Ting berusaha menenangkannya. Mereka juga kembali melihat Qian menaiki mobil yang begitu mewah. Beberapa hari kemudian akhirnya Cheng Yao mendapatkan sebuah pekerjaan baru di sebuah firma hukum. Cheng Yao juga menemukan rumah baru untuk tempat tinggal selama ia bekerja, namun tak disangka Cheng Yao malah kembali bertemu dengan Qian. Bahkan ternyata Qian tinggal di rumah yang sama dengan Cheng Yao karena pemilik rumah tersebut membuat kekeliruan sehingga ia menerima uang sewa dari mereka berdua. Maka dari itu Cheng Yao berusaha membuat rumah tersebut menjadi miliknya. Beruntung usaha Cheng Yao itu pun berhasil. Melihat rumah itu membuatnya merasa sangat bahagia, tetapi tiba-tiba saja Qian juga ikut masuk ke rumah tersebut karena Qian benar-benar harus tinggal di sana selama beberapa waktu, namun mereka masih saja berdebat sampai akhirnya pemilik rumah itu pun ada di sana. Kedatangan pemilik rumah membuat Cheng Yao memperlihatkan jika ia adalah seorang pengacara, bahkan Cheng Yao berpura-pura memiliki hubungan dengan Qian, atasannya di firma hukum Junheng. Kali ini Cheng Yao berani berkata seperti itu karena ia belum mengetahui bahwa pria yang ada di sana adalah Qian. Setelah perdebatan panjang, akhirnya pemilik rumah menyarankan agar mereka tinggal bersama sebab rumah tersebut juga memiliki 2 kamar. Lalu setelah pemilik rumah itu pergi, Qian langsung membuat perjanjian jika urusannya selesai maka ia akan segera pergi dari rumah tersebut. Bahkan Qian pun ingin membayar uang sewa 2 kali lipat pada Cheng Yao. Mendengar hal itu membuat Cheng Yao menyetujuinya. Di malam hari Qian dan Cheng Yao sedang berada di balkon rumah. Saat itu Cheng Yao membuat beberapa aturan yang Qian harus turuti, tetapi Cheng Yao malah menganggap jika Qian masih bekerja sebagai laki-laki bayaran. Maka dari itu Cheng Yao terus saja berusaha menyadarkan Qian, tetapi Qian malah tidak habis pikir dengan apa yang Cheng Yao katakan. Kemudian Cheng Yao pun membersihkan ruangan kamarnya, namun ia kepo dengan apa yang sedang Qian lakukan. Dan ketika Cheng Yao melihat kamar Qian, ia malah merasakan suasana yang begitu seram. Bahkan Cheng Yao juga mendengar Qian yang sedang berbicara dengan seorang wanita, padahal sebenarnya wanita itu adalah klien Qian. Tak berselang lama tiba-tiba saja Qian memergoki Cheng Yao yang sedang menguping, dan lagi-lagi Cheng Yao terus saja meminta Qian untuk mencari pekerjaan yang baik, apalagi ia mendengar bahwa Qian begitu pintar memberikan nasihat hukum. Tak berhenti di sana, hubungan mereka juga masih belum akrab sama sekali. Setelah itu Qian dihubungi oleh Wu Jun. Ternyata Qian mengidap insomnia dan Wu Jun membantu Qian untuk konsultasi dengan beberapa dokter agar Qian bisa normal kembali. Bahkan Wu Jun menyiapkan barang-barang untuk membantu Qian bisa tertidur nyenyak. Lalu Qian pun langsung beristirahat, tetapi ia malah mendengar Cheng Yao yang sedang membersihkan rumah sambil bernyanyi. Tak disangka nyanyian Cheng Yao benar-benar berhasil membuat Qian tertidur pulas, namun Qian masih belum menyadari hal itu. Dan saat Qian keluar kamar, ia sudah mendapati semua ruangan sudah diberikan pembatas oleh Cheng Yao. Keesokan harinya Cheng Yao mulai masuk bekerja di firma hukum Junheng. Cheng Yao juga langsung diberitahu oleh salah satu rekan kerja tentang firma hukum tersebut. Mengetahui bahwa Qian adalah atasannya membuat Cheng Yao menjadi sangat bahagia, tetapi ternyata Qian merupakan seorang atasan yang begitu tegas dan disiplin. Cheng Yao juga disapa oleh Bao, Yu Fei dan Tan Ying. Lalu Bao dan Yu Fei membawa Cheng Yao untuk melihat ruangan rahasia Qian. Ternyata ruangan tersebut merupakan ruangan penyimpanan semua penghargaan Qian sekaligus barang-barang ancaman yang pernah dikirimkan pada Qian. Tak berselang lama Qian pun ada di sana. Kedatangannya benar-benar membuat Cheng Yao menjadi sangat terkejut. Setelah itu Qian pun langsung memanggil Cheng Yao ke ruangannya. Kali ini Cheng Yao segera merubah sikap sebab ia begitu ingin menghormati Qian sebagai bos sekaligus idolanya di dunia pengacara.
Namun tak disangka Qian malah mengingatkan Cheng Yao jika di antara mereka tidak boleh sampai memiliki perasaan karena hanya akan ada urusan pekerjaan. Cheng Yao juga baru mengetahui bahwa wanita yang sedang bersama Qian di restoran beberapa waktu yang lalu adalah ibunya sendiri. Di malam hari Cheng Yao sedang membersihkan rumah sembari mengobrol dengan Ting lewat sebuah video call. Lalu Cheng Yao masuk ke kamar Qian karena ia mendengar suara dari kamar tersebut dan tanpa sengaja Cheng Yao malah menjatuhkan sebuah patung yang ada di kamar itu. Hal tersebut membuat Cheng Yao menjadi sangat panik apalagi tiba-tiba saja Qian malah sudah pulang ke rumah. Hal itu membuat Cheng Yao berusaha untuk mengulur waktu agar Qian tidak masuk ke kamar tetapi usaha Cheng Yao pun gagal sebab Qian tetap mengetahui kesalahan Cheng Yao. Akhirnya Qian langsung mengusir Cheng Yao dari rumah tersebut. Lalu ketika Cheng Yao sedang menunggu taksi Qian malah ada di sana. Awalnya Cheng Yao berpikir bahwa Qian akan berubah pikiran tetapi ternyata Qian malah membantu Cheng Yao untuk memesan taksi. Kali ini Cheng Yao memutuskan untuk tinggal di perusahaan karena ia tidak memiliki cukup uang untuk menginap di hotel. Saat itu Cheng Yao pun pergi ke gudang untuk beristirahat karena ia berpikir tidak akan ada orang yang akan masuk ke ruangan tersebut. Lalu setelah Cheng Yao selesai menyiapkan tempat tidur ia malah kembali menemukan benda yang menyeramkan namun Cheng Yao tetap bisa tertidur lelap. Sementara itu Qian malah tidak bisa tertidur karena insomnianya kembali kambuh. Di sisi lain Cheng Yao bermimpi buruk, hal tersebut membuatnya keluar dari ruangan itu tetapi tiba-tiba saja Qian malah ada di sana. Mengetahui kedatangan Qian membuat Cheng Yao terus berusaha untuk bersembunyi. Setelah keadaan terasa aman Cheng Yao pun kembali untuk beristirahat. Keesokan harinya Cheng Yao bersama rekan kerja yang lain sudah mulai bekerja namun Bao menegur Cheng Yao karena melihat wajah Cheng Yao yang pucat karena kekurangan istirahat. Hal itu membuat mereka membicarakan Qian yang sangat disiplin dan ketat kepada asistennya tetapi tak berselang lama Qian pun ada di sana. Kedatangannya benar-benar membuat mereka semua terkejut. Lalu Cheng Yao segera menutupi mata pandanya. Tan Ying juga ada di sana untuk memperbaiki make up. Setelah selesai Cheng Yao dan Qian malah berbarengan keluar dari toilet. Qian pun meminta Cheng Yao untuk segera masuk ke ruang rapat. Kali ini mereka mendapati kasus yang begitu besar tetapi karena Cheng Yao masih belum berpengalaman akhirnya ia tidak mendapatkan kesempatan untuk mengeluarkan pendapat. Bahkan Qian malah dengan entengnya merendahkan kemampuan Cheng Yao. Qian juga tidak segan ingin memecat Cheng Yao jika selama 1 bulan ia tidak memperlihatkan perkembangannya. Dan di hari berikutnya Cheng Yao terbangun karena mendengar suara seseorang. Hal itu membuatnya bergegas bersiap-siap untuk bekerja walaupun jam masih menunjukkan pukul 5 pagi. Tak disangka ternyata orang yang ada di perusahaan adalah Qian. Hal tersebut membuat Cheng Yao berakting agar Qian tidak mencurigainya tinggal di perusahaan. Cheng Yao juga sempat mengatakan jika lingkaran hitam di mata Qian sudah sangat terlihat jelas karena ia terus bekerja sepanjang malam. Hal itu membuat Qian baru menyadari dan ia langsung memakai kacamata hitam untuk menutupi lingkaran hitam yang ada di matanya. Kemudian Cheng Yao terus saja mengambil hati Qian tetapi usaha Cheng Yao tidak membuahkan hasil sama sekali. Lalu Cheng Yao kembali bekerja dengan rekan yang lain. Tak berselang lama Wu Jun yang juga seorang pengacara juga ada di sana. Ia pun sangat memuji kecantikan Cheng Yao sebelum akhirnya Wu Jun pergi menemui Qian. Dan di malam hari Cheng Yao terus menunggu Qian pergi dari perusahaan tetapi Qian malah tidak kunjung pergi bahkan Qian juga tidak terlihat mengantuk sama sekali. Sementara Cheng Yao terus berharap Qian segera pergi agar ia bisa beristirahat. Melihat Cheng Yao yang sudah kelelahan membuat Qian bergegas meninggalkan perusahaan. Kepergian Qian tersebut langsung dimanfaatkan Cheng Yao untuk segera tidur tetapi di pertengahan malam Qian malah kembali ke perusahaan. Saat itu akhirnya Qian mengetahui jika selama beberapa hari ini Cheng Yao tinggal di perusahaan. Hal tersebut membuat Qian langsung membangunkan asistennya tersebut. Kedatangan Qian benar-benar membuat Cheng Yao sangat terkejut. Cheng Yao pun berusaha menjelaskan semuanya pada Qian. Beruntung Qian mengizinkan Cheng Yao untuk tetap tinggal di sana selama beberapa hari sampai ia menemukan tempat tinggal yang baru. Tak hanya itu Qian pun ingin tahu bagaimana caranya Cheng Yao bisa tertidur di tempat tersebut. Dan jawaban Cheng Yao hanya sederhana sampai membuat Qian tidak mempercayainya.
Lalu Cheng Yao kembali terbangun karena mendengar suara hujan turun. Hal tersebut membuat ia bersemangat untuk mulai bekerja. Ia juga sarapan pagi dengan masakan yang dibuatnya. Bahkan ketika Cheng Yao sedang menghafal pasal hukum, Qian malah sudah berada tepat di belakangnya. Qian pun merasa heran sebab Cheng Yao begitu bahagia hanya karena menghafal pasal. Melihat Qian yang sedang bekerja keras membuat Cheng Yao semakin mengaguminya. Cheng Yao juga membuatkan kopi untuk Qian, tetapi kebaikan Cheng Yao malah tidak diterima dengan baik oleh Qian. Hal itu pun tidak membuat Cheng Yao merasa sedih sebab Cheng Yao sedang ingin berjuang untuk mendapatkan tugas dari Qian. Dan di hari itu Cheng Yao berhasil mendapatkan tugas pertamanya menggantikan Bao yang kakinya cedera karena terjatuh. Hal tersebut benar-benar membuat Cheng Yao sangat bahagia walaupun ia tidak mendapatkan imbalan apapun. Bahkan Cheng Yao harus melewati hujan yang begitu lebat. Di malam hari Cheng Yao kembali ke perusahaan dengan tubuhnya yang basah karena hujan, namun ia malah mendapati listrik dan air di perusahaan padam. Akhirnya Cheng Yao meminta bantuan Qian untuk memperbaiki kerusakan itu, tetapi Qian malah tega menolak permintaan Cheng Yao, padahal Cheng Yao juga sempat ingin menumpang mobil Qian untuk pergi ke hotel. Lalu ketika Qian ingin masuk ke mobil, ia baru merasa kasihan pada Cheng Yao. Akhirnya ia kembali menemui Cheng Yao dan ia juga mengizinkan Cheng Yao untuk membersihkan diri di kamar mandi rumahnya. Setelah selesai membersihkan diri, Cheng Yao berinisiatif memasakkan makanan untuk Qian sebagai tanda terima kasih. Awalnya kebisingan Cheng Yao memasak membuat Qian tidak bisa tertidur, namun saat Cheng Yao bernyanyi Qian malah tertidur pula sampai di pagi hari. Hal itu pun membuat Qian merasa heran dan tidak menyangka sama sekali. Pagi harinya Qian langsung membangunkan Cheng Yao yang tertidur di sofa. Hal tersebut pun membuat Cheng Yao sedikit terkejut. Cheng Yao juga menjelaskan alasan mengapa ia sampai bisa tertidur di sofa. Kali ini Qian baru mengetahui jika suara hujan bisa membuat manusia merasakan ketenangan, tetapi Qian malah tidak mempercayai hal itu karena Qian mulai berpikir apakah nyanyian Cheng Yao yang membuatnya bisa tertidur pulas. Akan tetapi pemikiran tersebut tidak berhasil membuat Qian menyadari jika memang Cheng Yao lah yang berhasil menyembuhkan insomnianya. Kemudian Cheng Yao sudah berada di perusahaan. Kali ini Cheng Yao dibuat bahagia karena Qian meminta Yu Fei untuk memberikan Cheng Yao sebuah file. Dan file tersebut berisi tentang kasus yang harus ditangani oleh perusahaan firma hukum mereka. Tak hanya itu, Cheng Yao juga dimasukkan ke grup Bao beserta dua rekan yang lain. Hal tersebut berhasil menjadikan hubungan mereka semakin membaik. Di malam hari Qian mencoba mengikuti saran Cheng Yao dengan menghidupkan suara hujan agar ia bisa cepat tertidur nyenyak, tetapi hal itu tidak berhasil sama sekali. Bahkan Qian juga meminta seseorang untuk memasak agar sama saat Cheng Yao memasak di rumahnya, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil sama sekali. Akhirnya Qian kembali meminum obat yang diberikan dokter untuk dirinya. Kemudian Qian pergi keluar rumah dan tak disangka Qian malah melihat Cheng Yao yang tertidur di sebuah supermarket. Ternyata hal tersebut hanyalah ilusi di dalam pikiran Qian atau karena pengaruh obat yang dimakannya. Sementara itu Cheng Yao masih bekerja lembur karena tugas yang Qian berikan padanya, bahkan ia tidak memiliki waktu untuk mencari tempat tinggal baru. Tak berselang lama Qian juga ada di sana. Kali ini Qian dengan berani mencubit pipi Cheng Yao sebab ia ingin memastikan jika orang tersebut memanglah Cheng Yao. Hal itu pun sempat membuat Cheng Yao terkejut, apalagi Qian memberikan sedikit rasa pedulinya pada Cheng Yao. Hal tersebut semakin membuat Cheng Yao mengagumi kepribadian Qian. Lalu Cheng Yao membuat mie rebus sambil bernyanyi. Tak disangka lagi-lagi nyanyian itu terus saja berhasil membuat Qian tertidur. Keesokan harinya rekan kerja Qian dibuat heran karena melihat Qian yang tertidur pulas di sofa. Kemudian Wu Jun juga ada di sana bersama mereka. Kali ini Wu Jun mengajak semua orang di perusahaan untuk datang ke acara penyambutan rekan kerja baru mereka. Kemudian setelah jam istirahat tiba, Cheng Yao pergi untuk memakan ramen, namun tiba-tiba ia malah mendapatkan pesan dari Qian yang memintanya untuk kembali ke perusahaan. Pesan itu pun tidak terlalu diperdulikan oleh Cheng Yao sebab ia masih ingin menikmati kelezatan makanan tersebut. Lalu tiba-tiba saja ada seorang pria yang menghampiri Cheng Yao. Dan pria itu ternyata adalah teman lama Cheng Yao semasa SMA yang bernama Wu Chen.
Mengetahui Cheng Yao adalah pengacara, Wu Chen pun meminta pendapatnya tentang kasus yang sedang menimpanya, namun kasus itu tidak terlalu dipahami oleh Cheng Yao. Tak berselang lama Qian pun ada di sana. Kedatangannya kali ini benar-benar membuat Cheng Yao sangat terpukau karena Qian berbicara dengan begitu tegas sebab Wu Chen terus saja mendesak Cheng Yao padahal itu bukanlah bidangnya. Setelah Wu Chen pergi, Qian langsung memberikan beberapa nasihat pada Cheng Yao jika ingin menjadi pengacara profesional, termasuk mengabaikan untuk melayani orang yang tidak memberikan keuntungan apapun. Tak hanya itu, Qian juga kembali membuat Cheng Yao terkejut karena Qian meminta Cheng Yao untuk menjadi asisten hidupnya karena Cheng Yao tidak cocok untuk jadi pengacara, namun tawaran itu tidak diterima oleh Cheng Yao sebab ia tetap ingin menjadi pengacara, tetapi Qian masih terus memaksanya agar membantunya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Cheng Yao dan Qian sudah berada di rumah. Saat itu Cheng Yao sedang memperbaiki saluran air yang ada di rumah Qian. Setelah selesai ia terkejut karena semua barang-barangnya sudah berada di kamar. Ternyata Qian memberikan kesempatan pada Cheng Yao untuk pindah kembali ke rumah tersebut. Semua itu benar-benar membuat Cheng Yao merasa aneh. Akhirnya ketika selesai berbicara dengan Ting, Cheng Yao memutuskan untuk pergi ke acara yang diadakan oleh Wu Jun. Setelah itu Cheng Yao pun berkumpul dengan semua rekan kerjanya. Kali ini mereka terlihat bersenang-senang dan berfoto bersama dengan rekan kerja baru mereka. Dan di sisi lain Qian masih terus mencari tahu bagaimana cara untuk menyembuhkan insomnianya. Lalu ia menghubungi Cheng Yao dengan alasan saluran air tersumbat dan menyuruhnya untuk segera pulang, tetapi Cheng Yao sudah tidak langsung menuruti perintah Qian dan langsung menutup teleponnya. Dan tiba-tiba saja Qian menyusul Cheng Yao di acara tersebut. Bao juga merasa heran atas kedatangan atasannya itu sebab selama ini Qian tidak pernah mau menghadiri acara seperti itu, tetapi kedatangan Qian malah membuat acara tersebut menjadi begitu canggung. Untuk mencairkan suasana akhirnya Qian mengajak mereka semua untuk memainkan sebuah permainan, tetapi tantangan dari permainan itu sangat sulit sebab mereka diminta untuk menjelaskan isi dari pasal yang disebutkan. Setelah permainan itu selesai Cheng Yao malah mabuk karena terlalu banyak mengkonsumsi alkohol. Akhirnya Qian pun membawa Cheng Yao pulang ke rumah. Selama di perjalanan Cheng Yao terus saja berbicara tak karuan sampai membuat Qian merasa sedikit kesal. Cheng Yao juga muntah di dalam mobil Qian sebab ia sudah tidak bisa menahan rasa mual akibat mabuk yang ia rasakan. Saat itu akhirnya Qian terpaksa mengeluarkan Cheng Yao dari mobil, bahkan Qian memasukkan asistennya itu ke sebuah kotak yang ada di sana. Dalam situasi tersebut Qian tetap saja menggunakan hukum agar ia tidak dirugikan karena pertolongan yang Qian berikan pada Cheng Yao harus dibayar dengan hal yang sama oleh Cheng Yao. Kemudian Qian membawa Cheng Yao pulang ke rumah dengan bantuan petugas yang ada di sana. Lalu tanpa sengaja Cheng Yao malah terjatuh di atas tubuh Qian saat Qian membantunya bangkit dari kotak kardus. Situasi itu membuat Cheng Yao memuji ketampanan Qian, bahkan Cheng Yao dengan berani menyentuh wajah Qian dan akhirnya Cheng Yao pun tertidur pulas di sofa. Di hari berikutnya Cheng Yao baru saja terbangun tetapi ia sudah mendapati Qian yang sedang menunggunya terbangun. Kali ini Cheng Yao benar-benar terkejut mengingat apa yang telah ia lakukan pada Qian sang atasannya sendiri. Akhirnya Qian pun membuat daftar kerugian atas hal yang sudah Cheng Yao perbuat, namun ganti rugi yang diminta oleh Qian benar-benar tidak sanggup dibayar oleh Cheng Yao. Maka dari itu Qian memberikan sebuah solusi, yaitu Cheng Yao harus pindah dan bertanggung jawab atas semua pekerjaan di rumah Qian. Walaupun solusi yang diberikan Qian berat dan sangatlah banyak, tetapi Cheng Yao tetap terpaksa untuk menyetujuinya karena hal itu akan melunasi semua kerugian Qian. Keesokan harinya Cheng Yao mulai berbelanja kebutuhan keamanan rumah. Lalu ketika Qian membuka kulkas ia sangat tidak menyukai bau durian yang tersimpan di kulkas tersebut padahal Cheng Yao begitu menyukainya. Dan saat malam hari Qian kembali meminta Cheng Yao untuk memasak makanan. Tetapi Cheng Yao malah memesan makanan mewah via online padahal Qian hanya ingin dibuat tertidur oleh aktivitas dan nyanyian Cheng Yao saat memasak. Akhirnya mau tidak mau Cheng Yao harus memasak sendiri makanan untuk Qian, namun Qian tetap saja tidak merasa puas. Hal itu membuat Cheng Yao merasa begitu kesal.
Kemudian Cheng Yao kembali bekerja seperti biasa tetapi kondisi kesehatan perutnya sedang tidak baik sebab ia terlalu banyak menghabiskan makanan yang sebenarnya ia masak untuk Qian. Lalu ketika Cheng Yao ingin pulang ke rumah ia malah melihat atasannya itu yang sedang dalam bahaya. Hal itu membuat Cheng Yao segera menyelamatkan Qian tetapi tak disangka ternyata dua orang laki-laki tersebut adalah pengawal ibu Qian. Mengetahui hal itu membuat Cheng Yao merasa sangat bersalah. Setelah itu Qian pun pulang ke rumah untuk menemui ibunya. Kali ini ibu Qian sengaja berpura-pura sakit di depan Qian. Ternyata ibu Qian sangat mengkhawatirkan kondisi kesehatan Qian karena Qian mengidap insomnia. Dan ibunya menginginkan Qian bisa hidup normal seperti orang lain dan Qian pun berjanji akan menjaga kesehatannya dan akan sembuh dalam beberapa bulan ke depan. Di sisi lain Cheng Yao sedang menunggu Qian di rumah. Cheng Yao juga sempat memikirkan hal yang membuatnya merasa begitu takut karena ia sudah melakukan kesalahan. Tak berselang lama Qian pun ada di sana, kedatangannya langsung disambut baik oleh Cheng Yao bahkan ia sudah memasakkan beberapa menu makanan khusus untuk Qian namun Qian malah tidak menghargai sama sekali semua usaha yang sudah Cheng Yao lakukan untuknya. Sikap buruk Qian tersebut tidak membuat Cheng Yao merasa kesal karena ia hanya merasa takut jika ia tidak melayani Qian dengan baik dan nantinya tentu Qian akan melipat gandakan hutang Cheng Yao. Saat itu Cheng Yao dibuat heran dengan tingkah Qian dan Wu Jun. Hal tersebut membuat Cheng Yao ingin mengetahui rahasia dan hobi Qian dari Taning namun Taning tidak mau memberitahukan hal apapun pada Cheng Yao. Akhirnya Cheng Yao berniat untuk mencari tahu hal itu seorang diri. Di malam hari Cheng Yao mulai memperhatikan semua yang Qian lakukan karena jika Cheng Yao mengetahui rahasia Qian maka ia akan terbebas dari kendali Qian tetapi Cheng Yao mulai merasa ada yang aneh dari Qian karena Qian berada di kamar mandi dalam waktu yang cukup lama. Ternyata Qian sedang mengikuti saran Wu Jun untuk menyembuhkan penyakit insomnia yang diidapnya. Setelah selesai Qian pun langsung masuk ke kamarnya namun tak berselang lama ia malah kembali lagi ke kamar mandi. Di sana Qian mendapati kloset yang sudah diberi bantalan handuk yang empuk bahkan Cheng Yao juga menyemangati Qian dan memberikannya pil sebab ia mengira bahwa Qian sedang sembelit karena bekerja sepanjang waktu, hal itu pun membuat Qian tidak habis pikir atas apa yang Cheng Yao lakukan. Kemudian di pertengahan malam Cheng Yao masih terus mengawasi gerak-gerik bosnya tersebut. Cheng Yao juga sampai ikut berlari mengikuti Qian yang pergi jogging tetapi lama-kelamaan Cheng Yao pun menyerah karena terlalu kelelahan. Tak disangka semua perilaku Cheng Yao sudah diketahui dengan jelas oleh Qian jika Cheng Yao sengaja mengawasinya, hal itu membuat Cheng Yao berusaha menjelaskan pada Qian bahwa sebenarnya ia melakukan semua itu hanya untuk membuat Qian bahagia. Dan Qian pun bersedia memberikan kesempatan pada Cheng Yao untuk bergabung dalam sebuah kasus yang Qian tangani. Mengetahui niatan Cheng Yao membuat Qian berbaik hati dan ia langsung meminta Cheng Yao untuk menemui klien di esok hari. Hal tersebut benar-benar membuat Cheng Yao merasa sangat bahagia. Keesokan harinya Cheng Yao terlihat begitu senang dan bersemangat. Tak berselang lama klien mereka pun ada di sana. Ternyata klien kali ini adalah Bai Xing salah satu artis terkenal yang sangat diidolakan oleh Cheng Yao. Saat itu mereka langsung membicarakan tentang masalah Bai Xing. Ternyata Bai Xing ingin mendapatkan keadilan dari perceraiannya dengan Su Jun. Penanganan yang dilakukan Qian benar-benar begitu fokus dan tidak ingin bertele-tele sebab Qian sangat menghargai waktu yang ia miliki. Ia ingin fokus mendapatkan informasi agar mudah melacak aset yang disembunyikan oleh mantan suaminya. Di malam hari Cheng Yao sedang menghiasi balkon rumahnya dengan bunga dan lampu-lampu yang begitu indah, lalu Cheng Yao kembali mencari petunjuk untuk menindaklanjuti penanganan kasus Bai Xing. Tak berselang lama ketika mendengar Qian sudah pulang ke rumah Cheng Yao langsung bergegas menyambut kedatangan Qian. Ternyata sikap lucu yang Cheng Yao lakukan karena ia ingin meminta bantuan dan bimbingan dari Qian agar Cheng Yao bisa mendapatkan petunjuk untuk kasus Bai Xing namun usaha Cheng Yao pun masih belum membuahkan hasil. Kemudian Cheng Yao memasak makanan sambil bernyanyi. Mendengar nyanyian itu langsung membuat Qian merasa mengantuk. Akhirnya Qian pun baru mengingat jika nyanyian Cheng Yao benar-benar berhasil membuatnya tertidur. Maka dari itu Qian segera keluar kamar untuk meminta Cheng Yao berhenti bernyanyi sebab ia masih ingin menyelesaikan pekerjaannya. Setelah pekerjaan tersebut selesai Qian baru meminta Cheng Yao untuk bernyanyi kembali.
Hal itu benar-benar membuat Cheng Yao merasa kesal, tetapi mau tidak mau ia tetap harus melakukannya. Di pertengahan malam tiba-tiba saja Qian terbangun karena merasa lapar. Akhirnya Qian membuka kulkas untuk mencari makanan. Tak disangka semua makanan yang ada di sana sudah tertera harga, namun Qian tetap memakan masakan Cheng Yao, bahkan Qian juga terlihat menyukai makanan tersebut. Lalu tanpa sengaja Qian melihat Cheng Yao yang tertidur di meja, hal itu membuat Qian membangunkannya. Ternyata Qian ingin memberikan saran tentang kasus Bai Xing. Hal tersebut benar-benar membuat Cheng Yao merasa sangat bahagia, bahkan Cheng Yao juga terlihat begitu bersemangat dan semua yang Qian sampaikan berhasil dipahami dengan baik oleh Cheng Yao walaupun Qian masih tetap bersikap kaku dan dingin. Di hari berikutnya mereka kembali bertemu dengan Bai Xing. Qian juga masih seperti biasa yang tidak ingin membuang-buang waktunya, maka dari itu sebagai pengacara ia langsung memberitahu tentang cara dan keuntungan yang Bai Xing bisa dapatkan dari gugatannya pada Su Jun. Lalu ketika Qian pergi, Cheng Yao lah yang bertugas untuk konsultasi dan mengobrol dengan Bai Xing. Tak disangka kali ini Bai Xing memanfaatkan situasi itu untuk menceritakan penderitaannya pada Cheng Yao. Mendengar semua curhatan Bai Xing benar-benar membuat Cheng Yao merasa iba sebab Bai Xing pernah begitu disakiti oleh Su Jun. Akhirnya hal tersebut membuat Cheng Yao berniat untuk membantu Bai Xing mendapatkan keadilan yang ia inginkan. Kemudian Cheng Yao kembali ke meja kerjanya. Saat itu ia langsung mengingat jika adik perempuannya yang bernama Cheng Si juga pernah disakiti oleh laki-laki. Lalu di malam hari Qian pun mengajak Cheng Yao untuk pulang bersamanya. Tak disangka Qian masih terus meminta Cheng Yao untuk memasak dan bernyanyi. Hal tersebut membuat Cheng Yao merasa senang karena Qian adalah orang pertama yang menyukai nyanyiannya. Saat itu Cheng Yao dan Qian makan malam bersama. Cheng Yao juga memanfaatkan momen tersebut untuk membicarakan kasus Bai Xing. Kali ini Cheng Yao benar-benar memperlihatkan jika ia sangat ingin membantu Bai Xing mendapatkan keadilan karena Cheng Yao merasa bahwa Bai Xing adalah orang yang begitu baik. Mendengar hal tersebut langsung membuat Qian menegurnya sebab sebagai seorang pengacara harus bisa menjaga jarak dengan klien karena pengacara tidak boleh menggunakan perasaan ketika membantu klien. Perkataan Qian pun membuat Cheng Yao merasa sedikit kesal. Akhirnya Cheng Yao segera masuk ke kamarnya. Keesokan harinya Wu Jun menemui Qian yang sedang bermain panah. Saat itu Wu Jun meminta Qian untuk menghadiri sebuah acara penting. Wu Jun juga menyarankan agar Qian mengajak Cheng Yao karena atasan mereka memerintahkan untuk membawa seorang perwakilan pengacara wanita dari firma hukum mereka. Hal itu pun disetujui oleh Qian walaupun ia tetap saja mempertahankan sikap gengsinya. Di malam hari Cheng Yao pulang ke rumah dengan membawa sebuah bunga. Awalnya Qian mengira bahwa bunga itu diberikan untuk dirinya, padahal Cheng Yao ingin meletakkan bunga tersebut di vas bunga yang ada di ruang tamu sebagai dekorasi. Hal itu benar-benar membuat Qian merasa sangat malu. Lalu Qian pun memberanikan diri untuk mengajak Cheng Yao pergi ke sebuah acara diskusi panel bersama dirinya. Qian juga terlihat sedikit memaksa Cheng Yao untuk menuruti perintahnya, padahal Cheng Yao sudah memiliki janji bertemu dengan Cheng Si adiknya. Di hari berikutnya Qian dan Cheng Yao sudah berada di acara yang diberitahukan Wu Jun, namun ternyata Wu Jun hanya sedang menipu Qian karena acara itu adalah acara pesta lajang asosiasi hukum. Akhirnya mau tidak mau Qian terpaksa harus tetap berada di acara tersebut. Lalu acara pun dimulai dengan beberapa bagian untuk setiap orang bisa menemukan pasangan yang tepat. Ketika bagian mengenal satu sama lain dimulai, Qian langsung memperlihatkan ketidakcocokannya pada semua wanita yang ada di sana. Kemudian saat bagian kedua dilakukan, Qian segera meminta Cheng Yao untuk menjadi teman kelompoknya, padahal ada dua orang laki-laki yang sedang ingin mengajak Cheng Yao bergabung. Kali ini mereka sedang berlomba mendayung, namun Qian malah tidak membantu Cheng Yao sama sekali. Sampai akhirnya tanpa sengaja salah satu alat pendayung Cheng Yao terjatuh ke danau. Hal itu membuat ia segera ingin mengambil alat dayung tersebut, tetapi Qian malah berusaha menahannya. Dan situasi itu membuat Qian terjatuh ke danau. Melihat hal tersebut membuat Cheng Yao segera membantu menyelamatkan atasannya tersebut. Kemudian Cheng Yao terlihat merasa sangat bersalah, namun Qian malah berpikir jika sebenarnya Cheng Yao sudah menyimpan sebuah harapan pada Qian karena Cheng Yao yang mendorongnya ke danau lalu bertaruh nyawa berusaha ingin menyelamatkannya dengan harapan nantinya ia akan membebaskan hutangnya.
Pemikiran Qian tersebut malah membuat Cheng Yao sedikit terkejut dan mengatakan bahwa perkataan Qian tersebut sudah ketinggalan zaman. Setelah itu mereka pergi ke hotel untuk membersihkan diri, tetapi tak disangka Qian benar-benar gugup dengan situasi mereka berdua. Tak berselang lama Wu Jun pun ada di sana untuk mengantarkan pakaian yang diminta oleh Qian. Mengetahui keberadaan Cheng Yao membuat Wu Jun khawatir jika Qian sampai berbuat hal yang tidak baik, namun ketika Wu Jun melihat pakaian Qian dan Cheng Yao, ia benar-benar tidak habis pikir dengan mereka berdua, apalagi mereka malah terus saling berdebat. Akhirnya Wu Jun memutuskan untuk pergi dari sana. Wu Jun juga sempat meminta Cheng Yao untuk berhati-hati. Dan lagi-lagi Cheng Yao malah membuat Qian merasa kesal sebab ia menutup hidung serta mulutnya ketika Qian sedang bersin karena flu akibat kedinginan. Di malam hari Cheng Yao dan Qian sedang berada di rumah, namun tiba-tiba saja ada seorang wanita yang mengetuk pintu rumah mereka. Kedatangan wanita itu membuat Cheng Yao mengira bahwa wanita tersebut adalah mantan pacar Qian. Qian juga melarang Cheng Yao untuk membuka pintu, tetapi Cheng Yao malah sengaja membuka pintu. Ya. Akhirnya Dongmin mengira jika Cheng Yao adalah pacar Qian sebab Qian juga mengirimkan pesan pada Dongmin dengan memberitahu bahwa Cheng Yao memang pacarnya. Hal itu membuat Dongmin merasa begitu sedih dan kesal, padahal Cheng Yao sudah berusaha menjelaskan pada Dongmin jika ia dan Qian tidak memiliki hubungan apapun, namun Dongmin malah tidak mempercayai hal tersebut. Bahkan Dongmin terus mengingatkan Cheng Yao bahwa Qian hanya akan menjadi miliknya. Setelah Dongmin pergi, akhirnya Qian memberitahu Cheng Yao bahwa Dongmin adalah putri seorang klien besar yang ia tolak cintanya, tetapi ia terus saja mengejarnya. Keesokan harinya saat berada di kantor, Cheng Yao membelikan minuman untuk Bao dan Yu Fei. Ternyata Cheng Yao ingin meminta laporan kasus yang ditangani Qian selama 3 bulan terakhir sebab Cheng Yao mau mempelajari semua kasus tersebut. Kemudian ketika Cheng Yao sudah pulang ke rumah, ia langsung memeriksa semua berkas kasus yang ditangani Qian. Kali ini akhirnya Cheng Yao menemukan sebuah kejanggalan. Hal itu membuatnya langsung mencoba menghubungi klien tersebut. Dan tak disangka usaha Cheng Yao malah membuatnya mengetahui jika ternyata Qian mengidap insomnia dan hanya dirinya lah yang bisa menyembuhkan penyakit Qian tersebut. Setelah itu Cheng Yao pun sengaja memasak sambil bernyanyi untuk membuat Qian tertidur. Usaha Cheng Yao tersebut benar-benar berhasil, bahkan Cheng Yao melihat hal itu dengan begitu jelas. Sampai akhirnya Cheng Yao merasa bahwa Qian sudah berada di bawah kendalinya. Lalu keesokan paginya Qian baru saja terbangun, namun ia merasa begitu kesal atas apa yang Cheng Yao lakukan karena sebenarnya Qian masih harus menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian mereka bertemu dengan Sujun beserta pengacara yang bernama King. King dan Cheng Yao juga terlihat sudah seperti saling mengenal. Kali ini mereka langsung membahas tujuan kedatangan Sujun. Ternyata Sujun ingin menyelesaikan permasalahannya dengan Baising dengan berdamai dan tidak melalui pengadilan. Awalnya Qian menyukai tujuan Sujun, tapi ternyata Qian malah menolak hal tersebut. Keputusan Qian pun sempat membuat Cheng Yao terkejut. Keputusan itu membuat pihak Sujun sangat tidak terima, namun mau tidak mau mereka harus tetap menghargai keputusan Qian yang sudah sesuai dengan keinginan Baising. Lalu setelah Sujun dan King pergi, Qian langsung memberitahukan ketidaksukaannya melihat gerak-gerik Cheng Yao dengan King. Hal itu pun membuat Cheng Yao menjelaskan pada Qian jika mereka hanya teman biasa sebab King adalah senior Cheng Yao semasa kuliah dulu. Cheng Yao juga dibuat kesal oleh Qian karena setelah Qian mengomeli dirinya, ia malah tetap meminta Cheng Yao untuk memasak makan malam untuknya. Kemudian ketika Cheng Yao pulang ke rumah, ia bertemu dengan Cheng Si yang ingin menitipkan anjing peliharaannya sebab Cheng Si sedang ada urusan mendadak. Anjing itu juga membuat Cheng Yao merasa sangat gemas, namun Cheng Yao terus berharap agar anjing tersebut tidak menggonggong karena pasti akan membuat Qian merasa terganggu, tetapi anjing tersebut malah terus saja mengonggong. Awalnya Cheng Yao berusaha menutupi suara gonggongan anjing tersebut, namun lama-kelamaan Qian pun menegur Cheng Yao sampai akhirnya anjing itu keluar kamar dan Qian pun menjadi ketakutan. Qian juga meminta Cheng Yao membawa pergi anjing tersebut, tetapi Cheng Yao tetap terus berusaha membujuk Qian agar ia mengizinkan anjing itu tinggal di rumah selama beberapa waktu. Cheng Yao pun akhirnya mengatakan bahwa ia sudah mengetahui penyakit yang Qian idap, dan hanya ialah yang bisa menyembuhkan penyakitnya tersebut.
Setelah itu Cheng Yao kembali memasak walaupun sebenarnya ia begitu kesal pada Qian. Menyadari kekesalan Cheng Yao membuat Qian berbesar hati mengizinkan anjing Cheng Si tinggal di rumah mereka. Keesokan harinya Cheng Yao pergi bekerja seperti biasa tetapi kali ini Cheng Yao datang terlambat. Akhirnya Bao memberitahu Cheng Yao jika Qian menitipkan sebuah pesan sebelum Qian pergi ke bandara. Cheng Yao diminta untuk menyambut kedatangan Bai Xing di firma hukum mereka. Tugas itu pun tidak membuat Cheng Yao keberatan sama sekali. Tak berselang lama akhirnya Bai Xing sudah bersama Cheng Yao namun kali ini Bai Xing meminta bantuan Cheng Yao secara khusus untuk mewakilkan dirinya berbicara pada Su Jun karena Bai Xing tidak memiliki keberanian sebab kepribadian Su Jun yang begitu buruk. Mendengar semua cerita sedih Bai Xing membuat Cheng Yao terpedaya dan merasa sangat iba. Akhirnya Cheng Yao pun bersedia membantu Bai Xing walaupun sebenarnya tindakan Cheng Yao belum tentu diizinkan oleh Qian. Saat itu juga Cheng Yao dihubungi oleh Su Jun karena Su Jun ingin bertemu dengan Bai Xing tetapi Cheng Yao tidak mengizinkan hal tersebut sebab Bai Xing tidak bersedia bertemu dengan mantan suaminya tersebut. Lalu ketika Cheng Yao ingin pulang ke rumah ia malah dihentikan oleh keberadaan Su Jun yang terus meminta Cheng Yao untuk mengatur pertemuannya dengan Bai Xing. Ia ingin berbicara jujur dan terbuka dengan Bai Xing namun Cheng Yao tetap menolaknya dan tidak bisa membantu Su Jun bahkan ia mengancam akan menelpon polisi jika Su Jun terus saja mengikutinya. Hal itu benar-benar membuat Su Jun terlihat sangat putus asa. Pada hari berikutnya saat Cheng Yao sedang berada di halte ia baru mengetahui kabar bahwa Su Jun sudah meninggal dunia karena bunuh diri dengan melompat dari atas gedung. Kabar tersebut benar-benar membuat Cheng Yao sangat terkejut. Akhirnya Cheng Yao bergegas pergi ke perusahaan. Ia juga terus berusaha menghubungi Qian tetapi nomor Qian tidak bisa dihubungi. Tak hanya itu semua karyawan di perusahaan juga terus membicarakan peristiwa yang menghebohkan tersebut bahkan Bai Xing pun sudah menjadikan Deng Ming sebagai pengacaranya. Konferensi pers yang mereka lakukan membuat Cheng Yao merasa tidak terima sebab semua yang dijelaskan di acara itu adalah sebuah kebohongan. Akhirnya Cheng Yao pun pergi untuk menemui Bai Xing tetapi pertemuan tersebut malah tidak membuahkan hasil sama sekali karena Bai Xing malah berpura-pura tidak melakukan kesalahan apapun padahal semua yang terjadi bukanlah kesalahan Cheng Yao. Deng Ming juga ada di sana memberikan pembelaan untuk Bai Xing. Setelah Bai Xing pergi Deng Ming langsung meminta agar Cheng Yao memberikan bukti dari semua pembelaannya. Ternyata Deng Ming adalah mantan suami Cheng Si. Tak berselang lama Qian pun ada di sana dan ia pun langsung memberikan pembelaan untuk Cheng Yao dan ia pun meminta dengan tegas pada Su Jun untuk tidak melakukan trik apapun lagi. Kemudian Qian membawa Cheng Yao ke sebuah tempat. Di sana Cheng Yao mengakui semua kesalahannya karena tidak mendengarkan nasihat Qian namun Qian malah sempat tidak mempercayai Cheng Yao jika Cheng Yao memang tidak bersalah sama sekali sebab Bai Xing sendirilah yang meminta bantuan Cheng Yao untuk berkomunikasi dengan Su Jun tetapi ternyata Qian sangat memperdulikan Cheng Yao. Ia hanya ingin Cheng Yao bisa melindungi dirinya sendiri karena menjadi seorang pengacara bukanlah hal yang mudah. Qian juga percaya bahwa Cheng Yao tidak melakukan sesuatu yang sampai membuat seseorang bunuh diri. Di malam hari mereka pun makan malam bersama. Kali ini Cheng Yao khusus melayani Qian dengan begitu baik sebagai ucapan terima kasihnya tetapi Qian malah terlihat canggung dengan situasi tersebut. Lalu ketika Cheng Yao sedang menulis ia kembali mengingat pertemuannya bersama Su Jun, hal itu membuat Cheng Yao masih merasa sangat bersalah. Keesokan harinya Cheng Yao mendapati saudara laki-laki Su Jun yang sedang melampiaskan amarahnya di depan semua wartawan bahkan ia terus menyalahkan Cheng Yao atas kematian Su Jun karena sudah menghalangi adiknya berkomunikasi dengan mantan istrinya yang membuat adiknya menjadi putus asa. Komentar netizen juga benar-benar membuat Cheng Yao merasa sangat terpukul sebab mereka mengatakan jika Cheng Yao adalah seorang pembunuh dan merusak reputasi pengacara, bahkan ada seseorang yang sampai menghubungi Cheng Yao hanya untuk mengatainya sebagai seorang pembunuh. Tak berselang lama Qian pun ada di sana dan langsung mematikan telepon Cheng Yao. Ia terlihat begitu mengkhawatirkan keadaan Cheng Yao. Akhirnya Qian mengajak Cheng Yao untuk pergi ke sebuah restoran. Ternyata Qian mengundang King untuk bertemu di sana karena Qian ingin mengetahui lebih dalam tentang kasus Su Jun. Saat itu Cheng Yao baru mengetahui jika sebenarnya Bai Xing dan Su Jun adalah orang yang sama-sama saling memanfaatkan tetapi kali ini Bai Xing ingin melempar kesalahannya pada Cheng Yao. Lalu setelah pembicaraan selesai Qian malah meminta King untuk langsung pergi.
Hal itu membuat King sangat tidak habis pikir. Cheng Yao pun terlihat tidak enak hati pada King atas sikap Qian bosnya tersebut. Setelah King pergi, Cheng Yao langsung berterima kasih pada Qian, tetapi Qian masih saja tidak ingin membuat Cheng Yao salah mengartikan kebaikannya. Cheng Yao pun kembali memuji Qian yang mempunyai hati yang hangat walaupun sering berkata kasar. Karena terus dipuji, Qian pun meminta Cheng Yao untuk membayar bil. Cheng Yao pun sempat protes karena Qianlah yang mengajaknya ke restoran tersebut. Tampaknya Qian benar-benar sangat memperhitungkan biaya waktu yang sudah ia keluarkan untuk membantu Cheng Yao. Kemudian karena Qian baru saja meminum alkohol, akhirnya ia meminta Cheng Yao untuk menyetir mobil, namun Cheng Yao malah menyetir mobil dengan begitu pelan dibandingkan dengan orang yang bersepeda dan orang yang berlari. Hal tersebut membuat Qian merasa sangat kesal. Cheng Yao pun beralasan karena mobil Qian adalah mobil mewah, maka dari itu ia harus hati-hati, ditambah hari sedang hujan, ia takut jika nanti mobilnya tergores ataupun terbentur, ia tak akan mampu untuk membayarnya. Di hari berikutnya Cheng Yao mendapatkan banyak sekali kiriman paket. Tak disangka ternyata paket tersebut berisi ancaman-ancaman yang ditujukan pada Cheng Yao. Di malam hari Qian sedang berada di gudang. Di sana Qian kembali mengingat kenangan buruk ketika ia berada dalam situasi yang sama seperti Cheng Yao. Kemudian Qian pun pulang ke rumah, namun kedatangannya malah membuat Cheng Yao menjadi begitu terkejut. Akhirnya Qian mengajak Cheng Yao untuk belanja beberapa bahan makanan, tetapi sesampainya di supermarket Qian malah hampir saja mendapatkan masalah dari seorang ibu-ibu. Lalu mereka juga membeli beberapa makanan ringan yang Cheng Yao sukai. Setelah itu mereka pulang ke rumah. Kali ini Cheng Yao terlihat kehilangan semangat. Qian pun malah meminta Cheng Yao untuk menghabiskan semua makanan ringan yang sudah mereka beli. Situasi malam itu benar-benar membuat Cheng Yao merasa begitu sedih. Qian yang mengetahui hal tersebut langsung meminta Cheng Yao untuk melepaskan kesedihannya. Tangisan Cheng Yao membuat Qian begitu mengasihaninya, namun Qian tidak pandai menghibur seorang wanita yang sedang bersedih. Sampai akhirnya Qian pun mengatakan bahwa Cheng Yao begitu cantik. Ia juga memberikan semua makanan pada Cheng Yao dan Qian membiarkan Cheng Yao melampiaskan semua kesedihannya. Keesokan harinya Cheng Yao kembali bekerja seperti biasa. Saat itu semua rekan Cheng Yao terlihat sangat bahagia. Ternyata berita buruk tentang Cheng Yao di sosial media sudah dibersihkan oleh Qian dan mereka semua yang notabene adalah penggemar Bai Xing sudah minta maaf kepada Cheng Yao. Junheng, firma hukum mereka, juga sudah menggugat Bai Xing dengan bukti yang sudah dikumpulkan dan akan diserahkan ke pengadilan. Hal tersebut membuat Cheng Yao begitu lega. Lalu Qian masih merasa jika suasana hati Cheng Yao masih belum membaik. Akhirnya ia bertanya pada orang-orang yang ada di sosial media bagaimana cara menghibur wanita yang lagi bad mood. Pertanyaan itu membuat mereka semua memberikan beberapa saran. Dan Qian pun langsung mempraktekkan setiap saran yang diberikan. Ia pun memerintahkan Cheng Yao untuk merobek kertas. Cheng Yao pun menuruti perintah bosnya tersebut. Saat itu Cheng Yao baru saja pulang ke rumah, namun ia malah melihat rumah yang sangat berantakan. Qian juga ada di sana dan dengan santainya mengatakan bahwa anjing peliharaan Cheng Yao lah yang membuat rumah mereka berantakan. Di hari berikutnya Cheng Yao kembali diminta untuk merobek kertas bahkan dalam jumlah yang cukup banyak. Ia pun mulai terlihat kelelahan dan bosan dengan pekerjaan monoton tersebut. Tiba-tiba ada seorang ibu-ibu petugas cleaning service yang rela membantu dan menggantikan pekerjaan Cheng Yao. Tak lama setelah itu Qian pun ada di sana, ia pun kaget pekerjaan Cheng Yao sudah digantikan oleh orang lain. Di hari berikutnya saat pulang ke rumah Cheng Yao kembali mendapati rumah yang sudah berantakan. Qian juga ada di sana sedang duduk santai dan mengatakan bahwa anjing Cheng Yao lah penyebab semua itu, tetapi sebenarnya Cheng Yao mulai menyadari bahwa semua itu adalah ulah Qian. Lalu Qian langsung masuk ke kamarnya karena terus saja disindir oleh Cheng Yao. Saat berada di kamar Qian segera mengecek apakah saran yang diberikan para netizen sudah benar. Tak disangka Qian benar-benar salah mengikuti saran yang mereka berikan. Akhirnya Qian mengajak Cheng Yao untuk jogging bersama. Kali ini Cheng Yao merasa tidak sanggup dan kelelahan mengikuti Qian yang berlari terlalu jauh. Ternyata tujuan Qian mengajak Cheng Yao jogging agar suasana hati Cheng Yao membaik. Qian mulai terlihat sangat memperdulikan Cheng Yao. Mereka juga sama-sama melihat keindahan air mancur yang ada di sana. Keindahan suasana tersebut membuat Cheng Yao berterima kasih pada Qian karena Qian membuat perasaannya menjadi lebih baik.
Cheng Yao juga terus memandangi Qian. Tak disangka pandangan Cheng Yao tersebut membuat Qian menjadi salah tingkah. Keesokan harinya Cheng Yao terlihat begitu bersemangat karena Qian memanggilnya. Ternyata Qian memberikan Cheng Yao sebuah kasus baru. Hal itu membuat Cheng Yao merasa sangat bahagia, namun ternyata kasus yang akan ditangani Cheng Yao adalah kasus perceraian Dongshan ayah Dongmin. Qian juga memberikan beberapa masukan dan saran untuk Cheng Yao agar ia bisa menyelesaikan kasus tersebut dengan baik. Di hari berikutnya Cheng Yao mulai mewawancari Dongshan, tetapi setelah mereka mengobrol Cheng Yao malah merasa ada sesuatu yang mengganjal dari perceraian Dongshan. Lalu ketika Cheng Yao kembali ke perusahaan, ia semakin yakin jika Dongshan memang menyembunyikan sesuatu dari alasan perceraiannya. Akhirnya Cheng Yao memutuskan untuk mencari tahu sendiri kebenaran yang sebenarnya terjadi. Kemudian ketika Cheng Yao berada di salah satu villa milik Dongshan, ia malah mendapati Dongshan yang sudah memiliki wanita lain, bahkan wanita itu sedang hamil. Kebenaran tersebut sempat membuat Cheng Yao terkejut sampai akhirnya Dongshan mengakui dan memberitahu hal yang sebenarnya agar Cheng Yao lebih mudah menangani kasus dirinya. Ternyata Dongshan ingin menceraikan istrinya sebab Mei sedang mengandung anak laki-laki dari Dongshan. Dongshan juga begitu bahagia hidup bersama Mei walaupun Cheng Yao merasa sangat tidak baik, tetapi Cheng Yao tetap terus melakukan sesuai dengan kemauan Dongshan karena bagaimanapun ia adalah pengacara Dongshan. Saat itu Cheng Yao langsung menemui Qian untuk memberitahukan yang baru saja ia dapatkan bahwa Dongshan ingin bercerai bukan karena ia sakit tapi karena ia mempunyai wanita simpanan dan sedang hamil. Mengetahui kerja keras dan hasil yang dilakukan Cheng Yao membuat Qian memujinya. Pujian tersebut sangat membahagiakan bagi Cheng Yao sampai membuat Cheng Yao menjadi sedikit malu. Di malam hari Qian pun pulang ke rumah, namun ia mendapatkan kabar bahwa kondisi di lingkungan itu sedang tidak baik sebab banyak orang yang menjadi korban pelecehan seksual. Mengetahui hal tersebut membuat Qian terlihat sangat mengkhawatirkan Cheng Yao sebab Cheng Yao belum pulang ke rumah, bahkan ponsel Cheng Yao juga tidak bisa dihubungi. Akhirnya Qian memutuskan untuk mencari keberadaan Cheng Yao, tetapi Qian terus saja meniatkan kebaikannya sebagai hubungan antara karyawan dan bos. Lalu Qian pun bergegas meminta bantuan beberapa orang untuk mencari Cheng Yao. Kali ini Qian benar-benar terlihat sangat khawatir, namun tak disangka ternyata Cheng Yao hanya mengajak anjingnya jalan-jalan, bahkan anjing tersebut malah berlari menghampiri Qian dan langsung menjilati wajahnya padahal anjing itu baru saja memakan sampah. Rasa bau yang menempel di wajah Qian membuatnya menjadi sangat kesal, alhasil Cheng Yao harus bertanggung jawab untuk membersihkan wajah Qian. Situasi itu pun membuat mereka menjadi sedikit canggung, tapi akhirnya Cheng Yao menggoda Qian dan terlihat senang karena Qian tergesa-gesa dan merasa khawatir saat mencari dirinya. Keesokan harinya Cheng Yao sudah menyiapkan sarapan pagi khusus untuk atasannya tersebut karena Cheng Yao merasa bersalah atas apa yang dilakukan anjing peliharaannya. Cheng Yao juga ingin mentraktir Qian untuk makan bersama sebagai tanda permintaan maaf yang tulus dari Cheng Yao mewakili anjingnya, namun Qian malah terus saja meremehkan Cheng Yao sampai membuatnya merasa begitu kesal pada Qian. Di hari berikutnya Qian memberikan kabar buruk pada Cheng Yao jika Dongshan sudah meninggal dunia karena tragedi kecelakaan. Hal tersebut membuat kasus Dongshan otomatis terhenti dan tidak perlu dilanjutkan lagi. Qian juga langsung mengajak Cheng Yao untuk menghadiri acara pemakaman Dongshan. Kemudian sesampainya di acara pemakaman Dongshan, semua orang terlihat sangat berbela-sungkawa atas kepergian Dongshan. Ternyata Dongshan adalah klien pertama Qian di saat tidak ada yang mempercayai kemampuan Qian, namun Dongshan begitu mempercayainya. Hal itu membuat Qian sangat menghormati Dongshan. Lalu ketika acara pemakaman selesai, istri Dongshan yang bernama Jiang mengajak Qian dan Cheng Yao untuk mengobrol. Kali ini Jiang memberitahukan bagaimana perjalanan hubungannya dengan Dongshan yang begitu sulit, tetapi mereka berhasil melewati masa sulit itu. Jiang juga meminta agar Qian merahasiakan gugatan cerai yang dibuat oleh Dongshan. Permintaan tersebut langsung disetujui oleh Qian karena Qian memang selalu menjaga kerahasiaan kliennya. Setelah itu Qian dan Cheng Yao pulang bersama. Selama di perjalanan Cheng Yao mulai merasa jika Qian tidak terlalu menyukai Jiang.
Ternyata Qian sudah memahami taktik yang Jiang lakukan bahwa sebenarnya Jiang mengetahui perselingkuhan Dongshan, maka dari itu Jiang ingin segera mengkremasi Dongshan agar anak yang dikandung Mei tidak bisa dibuktikan sebagai anak Dongshan dan anak tersebut tidak akan mendapatkan harta warisan apapun. Memahami hal itu membuat Cheng Yao tidak menyangka sama sekali sebab Jiang begitu pintar menutupi semuanya. Di malam hari Cheng Yao sedang menikmati udara malam di balkon rumahnya. Sementara itu Qian masih sibuk bekerja di ruang tamu. Qian juga mengirimkan sebuah pesan pada Cheng Yao untuk menanyakan tentang tugas yang ia berikan, padahal sebenarnya Qian hanya ingin mengetahui kondisi Cheng Yao sebab Qian khawatir jika suasana hati Cheng Yao menjadi tidak baik, namun Qian tetap saja menganggap semua kepeduliannya hanya sebatas hubungan antara karyawan dan bos. Lalu Qian pun menghampiri Cheng Yao. Kali ini mereka mengobrol bersama sampai membuat Cheng Yao kembali ceria, bahkan Qian juga memberikan pujian untuk Cheng Yao. Keesokan harinya Qian baru saja pulang ke rumah, namun ia malah mendapati anjing Cheng Yao yang sedang bermain di sofa. Hal itu membuat Qian terus berusaha membuat anjing tersebut tidak mendekatinya, tetapi Qian malah melihat tatapan anjing itu yang menjadikan dirinya langsung mengingat tatapan mata Cheng Yao. Alhasil Qian pun memutuskan untuk menutup mata anjing tersebut. Tak berselang lama Cheng Yao juga ada di sana. Melihat kondisi anjingnya membuat Cheng Yao segera membawa anjing itu ke kamar. Kemudian Qian dan Cheng Yao makan bersama di sebuah restoran, tetapi makanan yang ada di restoran itu sangatlah mahal. Awalnya Cheng Yao begitu keberatan untuk tetap makan di restoran tersebut, namun mau tidak mau ia harus terus berada di sana karena Qian yang menginginkannya. Lalu sembari menunggu makanan datang mereka pun saling mengobrol bersama. Tak disangka mereka terlihat begitu bahagia sebab mereka menyukai sebuah game yang sama, bahkan Qian juga tidak menyadari jika dirinya sangat ingin membuat Cheng Yao bahagia, namun Cheng Yao hanya mengartikan hal itu sebagai bentuk kebaikan Qian.